Ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami berlokasi di Los Angeles, California. Saudaraku, nama saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Dan terima kasih saudara sudah bergabung bersama kami. Pada hari ini kita sekali lagi akan belajar dari firman Tuhan. Saya harap pelajaran ini boleh menghimbau kita dan juga betul-betul mengajar kita untuk kita hidup bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan dan kita bisa hidup diterima dengan baik oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini Engkau sudah izinkan kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, berkati juga kami jemaat-Mu. Tolong penuhkan hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang hamba sampaikan itu keluar dari hati-Mu. Sucikan kami, sucikan tempat ini, sucikan hati hamba, supaya kami boleh layak untuk mendengar dan juga hamba untuk mengajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan kita semua katakan, Amin. Amin. Saudaraku, sebelum saya mulai ada note, kita akan lihat note di tembok di layar, yaitu semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah merancangkan jalan keselamatan manusia, yaitu Tuhan menginginkan supaya manusia hidup kudus. Karena apa saudaraku? Karena tanpa kekudusan, manusia tidak mungkin dapat masuk ke surga. Harus dikuduskan, karena surga adalah tempat yang kudus. Amin. Jadi dengan itu kita lihat judulnya yaitu Kuduslah Kamu. Mari kita katakan bersama, Kuduslah Kamu. Be ye holy. Bahasa Inggris, be ye holy. Kita akan lihat note sekali lagi, ada sebelum poin nomor 1. Note-nya berbunyi, kuduslah kamu adalah bukan saran, saudara. Bukan saran. Tetapi itu adalah suatu perintah dan tuntutan bahkan Tuhan Allah, karena dia adalah sangat kudus. Dan dia tidak mau kita menghampiri atau menyembahnya tanpa kekudusan. Amin. Tuhan mau kita sungguh-sungguh kudus untuk menghampiri dia dan menyembahnya. Jadi poin nomor 1 kita lihat di sini, yaitu perintah bukan saran. Perintah bukan saran. Commandment, not suggestion. Commandment, not a suggestion. Coba kita lihat ayat dari 1 Petrus 1 ayat 16 berbunyi seperti ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku Allah, yaitu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini firman Tuhan ya saudaraku. Nah, ini adalah perintah dan tuntutan Tuhan. Dan kita tidak ada pilihan lain kecuali melakukannya. Jikalau tidak, maka akan ada apa saudaraku? Sanksinya. Saudaraku mau belajar hidup kudus, kita akan belajar hari ini. Coba kita lihat kitab Imamat pasal 19 ayat 2 berbunyi, berbicara kepada segenap jemaah atau bangsa Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi kita tahu ini dari kitab Imamat pasal 19 ayat 2 ayat itu tadi. Coba kita lanjut dengan Imamat pasal 20 ayat yang ke-26 yang berbunyi, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Jadi Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, Tuhan ingin memiliki bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel juga hidup kudus. Coba kita lihat note-nya, saudaraku, saya taruh. Sejak zaman dahulu kala, Tuhan berfirman kepada umat manusia, khususnya bangsa Israel, untuk mereka hidup kudus di hadapannya.
Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan juga mau hal yang sama terhadap kita. Amin. Gereja atau jemaatnya pada akhir zaman ini. Jadi di samping Allah berfirman kepada bangsa Israel, dia mau juga kita hidup kudus. Amin. Dalam hidup ini kita menyembah Tuhan dengan kekudusan. Jadi saudara jangan berpikir, oh itu bangsa Israel, saya nggak perlu. Tidak saudara, ini berlaku untuk kita juga. Coba kita lihat poin nomor 2, yaitu jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Flee from idolatry. Flee from idolatry. Coba kita lihat Imamat pasal 19 ayat yang keempat berbunyi, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan berfirman, jangan kita pergi kepada berhala-hala, jangan kita membuat berhala untuk kita. Ini lucu. Kita bikin berhala dari kayu, dari batu, lantas kita sembah. Kan aneh ya. Tidak ada rohnya, tidak ada bapaknya. Kita jadi seperti percuma gitu. Melakukan sesuatu yang percuma. Nah, ini adalah perintah Tuhan, by the way, saudaraku. Ini Tuhan tidak hanya ngomong sekedar omong, dia perintahkan kita semua termasuk bangsa Israel. Di 1 Korintus 10 ayat 14, kita lihat next. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah atau hindarilah penyembahan berhala. Jadi bukan hanya kepada orang Israel di dalam perjanjian lama, Paulus juga di kitab Korintus mengatakan yang sama. Harus kita jauhi penyembahan berhala. Saudara, mungkin Anda pikir berhala itu hanya patung, hanya ada macam-macam berhala. Apa yang kita senang, apa yang kita di samping Tuhan ya, apa yang kita pakai, kita sembah, itu adalah berhala, saudaraku. Bisa orang juga yang kita senangi menjadi berhala kita. Pokoknya segala sesuatu yang di samping Tuhan kita sembah, itu adalah berhala. Coba kita baca Kolose 3 ayat 5, seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi seperti saya katakan tadi, saudaraku, hal-hal ini juga, hal percabulan, hal yang kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan semua keserakahan itu juga bisa menjadi berhala. Bukan kita betul-betul patung atau tapi sesuatu yang kita senang, yang bahkan membuat kita berdosa jauh dari Tuhan, kita harus matikan, kata Paulus di buku Kolose, matikanlah. Coba notis saya taruh seperti ini, saudaraku, yaitu jadi Tuhan Allah sungguh-sungguh memerintahkan, katakan memerintahkan atau menuntut agar kita sebagai miliknya, amin. Saudara milik Tuhan? Ya, kita semua adalah milik Tuhan karena kita sudah percaya kepadanya. Oke. Janganlah kita hidup bercampur baur dengan segala hal-hal yang tidak kudus. Seperti yang barusan kita baca. Semua hal yang tidak kudus, jangan kita hidup bercampur baur dengan hal tersebut, tidak kudus. Yang sama dengan penyembahan berhala, agar kita berkenan di hadapannya. Karena saudaraku? Karena Tuhan tidak mau. Tuhan katakan Dia tidak mau kita menyembah berhala. Amin. Dan Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Dan cemburunya cemburu api ya, saudaraku ya. Coba ada note lagi, saya taruh seperti ini. Janganlah kita berharap bahwa Tuhan Allah akan memberkati kita, baik dengan berkat-berkat rohani maupun jasmani, jikalau kita hidup dalam keadaan tidak kudus di hadapannya. Jadi jangan saudara harap, lagi kita jahat, ada sesuatu kita minta Tuhan, minta ini. Tidak, saudara, tidak pasti. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Tuhan menuntut kekudusan. Jadi saudara mau hidup kudus, kita akan belajar hari ini. Saya katakan sekali lagi, Tuhan menuntut
kekudusan. Khusus dari kita jemaatnya. Amin. Coba kita lihat poin nomor 3, yaitu apa yang menguduskan kita? Apa yang menguduskan kita? What makes us holy? What makes us holy? Coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5. Maaf, saya ada note dulu. Seperti kita semua ketahui bahwa ada bilionan manusia yang hidup di dunia ini. Ya, sekitar ada paling kira-kira 8 billion saat ini manusia hidup di dunia ini. Dan bilionan manusia ini memiliki cara, agama, dan kepercayaan masing-masing untuk apa? Menguduskan diri mereka. Mereka punya cara masing-masing untuk menguduskan, berpikir bisa kudus. Coba note-nya next, saya tahu seperti ini. Adapun cara-cara tersebut ialah dengan berbuat kebaikan, dengan beribadah, dengan berdoa, dengan bertapa atau bersemedi, bahkan ada yang dengan apa? Menyiksa atau membakar diri mereka sendiri dan lain-lain. Amin. Saudara pernah lihat orang mereka berbuat segala sesuatu yang pokoknya tidak menyembah Tuhan, dengan berpikir kalau saya lakukan ini saya bisa kudus, dan di situ saya taruh beribadah, berdoa. Saudaraku, kita tidak dikuduskan dengan beribadah, kita tidak dikuduskan dengan doa atau bertapa, bersemedi dan juga menyiksa. Jadi apa yang bisa menguduskan? Coba note selanjutnya saya taruh seperti ini. Pertanyaannya ialah apakah semua cara-cara ini benar-benar dapat menguduskan manusia yang baru kita baca, dan apakah yang sebenarnya dapat menguduskan manusia. Amin. Jadi saudara saya ingin tahu apa sebenarnya yang dapat menguduskan manusia dari segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Saya janjikan tadi. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6 berkata seperti ini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Betul? Saudara mengatakan saya hidup benar, tapi saudara dan saya kita masih hidup dalam kegelapan. Kita berdusta, kita bohong. Oh, saya orang Kristen, saya ini, saya itu, tapi kita masih hidup dalam kegelapan. Kita masih memakai cara-cara yang tadi saya katakan. Kita masih mempraktekkan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba baca ayat 7-nya mengatakan seperti ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, amin, sama seperti Dia, itu Allah ada di dalam terang, baca yang keras, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan apa? Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala apa? Dosa. Jadi apa yang bisa menyucikan kita? Darah Yesus. Ini menurut Alkitab, saudaraku. Bukan kita berbuat cara-cara yang tadi sudah terangkan di atas. Ada yang menyiksa diri, beribadah dan sebagainya. Kita berdoa, beribadah, darah kita suci. Tidak, darah Yesus yang bisa menyucikan. Oleh itu, sebab itu secara simbol kita berdoa supaya kita minta darah Yesus, darah yang suci itu menyucikan hidup kita. Dan amin, saudaraku. Amin. Saudara mau dikuduskan oleh darah Yesus? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan karena kita disediakan darah Tuhan Yesus untuk menguduskan hidup kita. Saya yakin kalau tidak ada darah Yesus, kita masih hidup dalam dosa-dosa ini. Coba kita baca Efesus 1 ayat 7 mengatakan seperti ini. Sebab di dalam Dia atau Yesus dan oleh apanya? Darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan apa? Dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi jelas sekali ya, di Alkitab dikatakan kita ditebus dan dosa kita diampuni oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Coba Petrus katakan apa? 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah apa? Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, saudara tahu kita banyak kali kita warisi dari nenek moyang kita. Tata cara tadi, sembah berhala lah, segala gini dari nenek moyang kita diwarisi. Jadi kita lakukan karena apa? Karena kita melihat dari nenek moyang kita. Dan dikatakan oleh Alkitab itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas kita ditebus, bukan dengan barang-barang itu. Coba ayat 19. Jadi kita tebus dengan apa? Melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu siapa? Darah siapa? Darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas saudaraku? Jadi jelas, amin. Jadi inilah untuk kita hidup kudus, kita harus percaya kepada darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan di kayu salib. Coba kita baca 1 Korintus ayat 6, 19 dan 20 yang berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 dikatakan seperti ini, sebab kamu telah apa? Dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan apa? Dengan darah Yesus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kita dengan tubuh ini jangan kita ombar-ombar sembarangan, saudaraku. Kita tidak bisa pakai tubuh kita buat ini. Karena kita tubuh ini adalah milik Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam tubuh ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan muliakan Allah dengan tubuh ini, saudaraku. Amin. Saudara mau coba itu? Amin. Nah, notice saya taruh seperti ini, yaitu jadi hanya oleh darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib, ketika dia mengorbankan dirinya sebagai korban anak domba Allah yang tak bercacat dan yang dipaku di kayu salib demi apa? Menguduskan semua manusia di dunia ini dari segala dosa-dosa mereka. Ya, termasuk Anda dan saya. Saya juga perlu darah Tuhan Yesus. Saya berterima kasih Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Dia dipaku, ditusuk, saudara tahu. Saya tidak usah cerita bagaimana Tuhan Yesus mengeluarkan darahnya di kayu salib. Oke? Dan kita akan masuk kepada poin keempat, yaitu poin yang terakhir. Poin keempat yaitu pentingnya kekudusan. Pentingnya kekudusan. The significance of holiness. Significance of holiness. Coba kita akan baca buku Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa? Dan apa? Yang keras, saudaraku, dan kejarlah apa? Kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan, khususnya saat ini kita tidak bisa melihat Allah secara jasmani, tapi dengan iman kita bisa melihat Allah. Kita percaya Allah ada dengan iman kita. Karena kita hidup dengan iman saat ini kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi kita tanpa kekudusan, biar kita beribadah, nggak ketemu Tuhan Yesus. Biar kita berdoa, nggak ketemu. Karena hidup kita tidak kudus. Jadi kayaknya diblok gitu ya. Kita berdoa atau beribadah, sesuatu memblokir kita punya ibadah, kita punya doa, dan kita punya apa segala, ya, karena tidak kudus. Karena firman Tuhan jelas mengatakan tanpa kekudusan tidak, berapa banyak orang? Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudaraku, kekudusan itu adalah satu tuntutan. Menurut Alkitab, kita dituntut untuk hidup kudus supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jangan pikir, oh saya sih gampang, Tuhan tahu kok saya begini. Oh saya begini nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja saya berbuat jahat. Tidak, saudaraku. Tuhan itu Allah yang maha
Kudus. Apalagi kita sudah ada dalam tubuh kita ini apa? Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus. Jadi dia ada di dalam tubuh kita, makanya dituntut muliakan Tuhan dengan tubuh ini. Ada amin saudara. Coba kita baca 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, yaitu saudara dan saya. Tuhan kenal kita. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatan. Jadi jelas kita dikenal Tuhan. Biar saudara mau kemana, kita dikenal Tuhan. Tuhan tahu. Dan firman Tuhan katakan hendaklah kita tinggalkan kejahatan. Kita lepaskan dan tinggalkan. Ayat 20 mengatakan seperti ini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, yaitu emas dan perak, dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir, untuk maksud yang kurang mulia. Jadi ada emas dan perak, perabot di rumah Allah ini, yang dipakai yaitu perabot dari emas dan perak. Yang dari kayu dan tanah, kurang mulia begitu. Dipakai sih dipakai, tapi kurang mulia gitu. Yang dari emas yang lebih mulia begitu ya. Coba ayat 21. Dikatakan seperti ini, jika seorang menyucikan, katakan menyucikan, jika seorang ini bisa Anda, bisa saya, ya tidak, siapa saja. Jika seorang menyucikan, katanya bukan di. Kalau berarti kita sendiri, ya tidak. Kalau di ada orang lain, kita menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, tadi kita jauhkan segala yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Amin. Jadi ada syaratnya saudara. Kalau kita menyucikan artinya dengan darah Yesus, kita menghindari segala kejahatan, kita akan menjadi perabot yang mulia di rumah Allah. Ada amin. Ia juga apa? Dikuduskan dan dipandang layak apa? Untuk dipakai tuannya, yaitu master, itu Tuhan Yesus, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan. Dikatakan jika seorang menyucikan, jadi saudara dan saya, tidak ada hal lain, kita harus berusaha. Kejarlah kekudusan, amin. Kejar, karena tanpa kekudusan tidak mungkin kita akan bertemu dengan Tuhan, apalagi dipakai sebagai perabotan rumah tangga. Jadi mulai sekarang mungkin Anda berpikir, wah Pak Ritio, wah saya nih, kadang-kadang saya masih suka begini Pak Ritio, saya masih suka, ya apa bahasa Inggris kata white lie itu berdosa tapi putih, sedikit-sedikit. Saya sedikit, ya saudaraku, saya pernah waktu kami di ibadah di gereja dulu, saya mimpin ibadah, saya berkhotbah tentang sedikit, ada seorang ibu mengatakan seperti, oh Pak itu kan kita cuma sedikit-sedikit, ya enggak, sedikit buat ini, terus saya tanya, ibu punya anak perempuan enggak? Iya, kok Bapak tahu? Iya, ibu punya anak perempuan. Coba anak ibu pulang dari mana-mana datang bicara dengan ibu, Mama, saya sedikit apa? Saya sedikit hamil. Dia nggak enak bukannya. Padahal saya hanya mengajar. Kalau anaknya sedikit hamil, ada perkataan bahasa Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama apa? Menjadi bukit. Jadi tidak perlu sedikit atau banyak, saudara. Kita berusaha menyucikan diri kita. Amin? Kita baca notenya seperti ini, saya sudah hampir selesai. Jadi pertanyaannya adalah bukan apakah kita mau dipakai oleh Tuhan, bukan itu, sebagai perabotan rumah Allah. Itu pertanyaan bukan itu, tetapi apakah kita terlebih dahulu mau menguduskan diri kita dari segala macam kejahatan. Amin. Soalnya kalau tanpa kita dikuduskan, tidak mungkin kita jadi perabotan. Jadi pertanyaan, oh saya mau jadi perabotan Allah. Oke, kalau kamu mau, syaratnya apa? Menguduskan diri kamu pertama dulu. Nah ini kita bertanya, mau tidak Anda dan saya, kita semua menguduskan diri kita dengan darah Yesus. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan ini supaya saudara mengerti ini adalah firman Tuhan. Saya tidak pernah mengajar cerita dongeng, saudara. Dongeng artinya fabrikasi yang tidak ada jadi ada. Semuanya berdasarkan firman
Tuhan. Amin. Di aplikasinya apa, saudaraku? Satu aplikasinya, apakah Anda setuju dengan Tuhan Allah yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus? Anda setuju tidak? Yes. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jikalau Anda setuju, apakah yang akan Anda lakukan? Tuh, ya nggak? Yeah. Oh, saya setuju. Oke, sekarang apa yang kita mau lakukan? Coba next kita lihat aplikasinya. A. Apakah Anda mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda dan darahnya, apanya? Darahnya menyucikan segala dosa-dosa Anda. Artinya apa? Jikalau Anda tidak terima Tuhan Yesus, biar Anda bilang, oh saya setuju dengan khotbah hari ini Pak Rito. Biar saudara setuju bagaimana kalau saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus, tidak berlaku, tidak bisa. Jadi apakah Anda kalau setuju mau menerima Tuhan Yesus? Nanti saya akan tolong, kita akan berdoa. Next aplikasinya. B. Apakah Anda sungguh-sungguh mau menanggalkan dan membuang segala barang-barang yang menjadi pujaan apa? Berhala Anda untuk hidup kudus dan hanya percaya dan menyembah Yesus Kristus Tuhan Allah Anda. Jadi saudara, buang semua. Saya dulu orang Maluku ya, keturunan. Saya masih ingat sebelum bertobat, saya suka pakai akar bahar, saudaraku. Akar bahar itu kan dari dalam lautan ya. Oh, katanya kalau pakai akar bahar bisa ada gitulah, jadi kuat, jadi ada opo-oponya lah gitu. Ya itu hanya pikiran manusia ya, tapi nggak betul ya. Coba aplikasi selanjutnya. Aplikasi selanjutnya itu 2. Marilah kita menjadi perabotan rumah Allah yang apa? Kudus. Yang kudus. Yang tadi dari perak dan emas ya. Tentunya Anda mau, saya mau. Yang dipakai oleh Dia untuk memuliakannya dan memuliakan apa? Kerajaannya. Saudara dan saya tidak bisa memuliakan Tuhan dan memuliakan kerajaan Tuhan tanpa kekudusan. Ya toh, gampang aja ngomongin. Oh nggak usah, kita ini. Ya pokoknya saudara nggak kudus nggak bisa. Itu adalah firman Tuhan. Amin. Dan saya akan akhiri, coba kita lihat baik kata penutupnya. Saya suka gambar itu. Penutupnya ialah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yaitu apa? Firman Tuhan. Tuhan yang berkata, bukan saya, bukan Anda, tapi Tuhan sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada amin? Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, luar biasa. Amin. Seperti saya janjikan tadi, mungkin Anda pikir, Pak Rito, ini saya mau hidup kudus tapi saya belum pernah terima Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara terima Tuhan Yesus dulu, baru bisa hidup kudus, artinya mengaku dosa dan diampuni. Saya bisa tolong Anda, doanya seperti ini. Mari kita berdoa. Saudara berdoa, ulangi saya. Tuhan Yesus, aku percaya, aku adalah seorang yang berdosa, bahkan seorang yang tidak kudus. Oleh sebab itu, ampunilah dosa-dosaku. Aku datang kepadamu, ingin bertobat dari segala kejahatanku. Tuhan Yesus, rubahlah hidup saya. Bentuklah hidup saya menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya seperti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, aku telah berdoa. Amin. Amin. Nah, kalau saudara berdoa doa tadi, saya tahu saudara jujur, Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan Tuhan sekarang diwakili oleh Roh Kudus, diam di dalam diri Anda. Jadi Anda akan belajar, tadi dikatakan kita akan menjauhi berhala, menjauhi segala yang bersifat jahat, supaya pelan-pelan kita dibersihkan hidup kita
oleh darah Tuhan Yesus. Dan Anda akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Mari kita akan tutup, kita akan berdoa sekali lagi, saya akan berdoa berkat. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Kiranya kasih Bapa yang kekal, kasih yang sangat agape, dan seluruh anugerah melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang dengan darahnya kita dikuduskan, dan persekutuan melalui Roh Kudusnya, bahkan kuasa melalui Roh Kudusnya menyertai saudara dan saya dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan kita semua katakan amin. Amin. Saudara, terima kasih. Semoga hari ini firman menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan tutup dan kita akan berpisah. Saya akan mengucapkan terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di saat yang akan datang. Tuhan berkati. God bless you. Amin.